Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita terhubung dengan Radio Roja Darussalam dan juga streaming YouTube Roja Darussalam di YouTube. Begitu pula kita juga terhubung dengan rumah Al-Quran, Kutab, ya, Rumah Quran di Malang. Alhamdulillah, ini merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa berkomunikasi meskipun kita jauh, kita berbeda tempat, ya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudah-mudahan memberikan keistiqomahan kepada kita, ya, untuk bisa terus istiqomah di jalannya dan juga menyibukkan diri untuk hal-hal yang bermanfaat. Di antara hal-hal yang bermanfaat ayyuhal ikhwan adalah mempelajari hal-hal yang bermanfaat, begitu pula mempelajari agama Islam. Saudara-saudari sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita lanjutkan pembahasan kita, ya, atas permintaan teman-teman untuk membahas buku yang saya tulis. Ini saya tampilkan di sini. Ada buku, yaitu buku 100 hadis pilihan, pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya. Nah, di sini teman-teman di Malang ingin dibahas, ya, dalam suatu kajian rutin untuk membahas buku ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan faedah, dan saya juga memiliki pertemuan rutin dengan Roja Darussalam agar tidak membuat jadwal baru. Akhirnya kita gabungkan saja kajian ini dengan kajian di Radio Roja Darussalam, membahas kitab atau buku 100 hadis pilihan, pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya, yang ditulis oleh Said, ya, Yai Ardiansyah MA, dan ini adalah karangan saya sendiri. Taib, mohon maaf kita terputus, ayyuhal ikhwan, dengan teman-teman di Malang karena sinyal. Tapi kita lanjutkan lagi insyaallah. Kemudian buku ini sebenarnya saya katakan pada pertemuan lalu adalah buku yang digunakan ketika saya mengajar di Islamic Center Al-Istiqomah Prabu Mulih, yaitu SDIT. Dan alhamdulillah, ya, mohon maaf teman-teman di Malang, kita tadi putus. Kita lanjutkan. Dan buku ini alhamdulillah sudah dipakai di berbagai macam lembaga pendidikan, baik formal maupun tidak formal. Dan kalau di Pondok Pesantren Darul Quranul Hadis, buku ini dihafalkan dengan dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan menghafal matan, yaitu sesuai dengan panduan yang ada di buku 100 hadis pilihan ini. Kemudian tahapan kedua adalah menghafal perawi dari sahabatnya, kemudian menghafal matannya, kemudian menghafal siapakah yang mengeluarkan dari para imam, ya, para imam, atau disebut dengan takhrij ringkasnya. Maka di sini ada dua tahapan. Dan kalau di pondok kami setelah buku ini kami melanjutkan dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, Al-Arba'in Nawawiyah dengan tambahan yang ditambah oleh Ibnu Rajab Al-Hambali sehingga menjadi 50 hadis. Kemudian buku yang ketiga yang kami gunakan adalah buku
Muharrar, yaitu kitab jami' dari Al-Muharrar, kitab jami' dari Al-Muharrar. Dan itu juga alhamdulillah sudah diterjemahkan oleh Pustaka Miftahul Khair dan disebarkan bebas juga, alhamdulillah disebarkan bebas. Kemudian tingkatan selanjutnya kami menghafalkan kitab Al-Jami' dari kitab Bulughul Maram. Kitab Jami' dari kitab Bulughul Maram. Kemudian ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya untuk hadis hukum, ya saya sarankan saudara pendengar bisa belajar dari kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kemudian melanjutkan dengan kitab Bulughul Maram dari awal. Kemudian buku atau misalkan kitab Al-Muharrar ya fil hadis dari awal karangan Ibnu Abil Hadi. Kemudian melanjutkan dengan buku-buku yang lain seperti Riyadhus Shalihin. Ya, begitu pula buku-buku induk hadis, ringkasan dari buku-buku induk hadis seperti ringkasan Imam Bukhari, ringkasan Imam Muslim, ringkasan Sunan An-Nasa'i, Abu Daud dan yang lainnya. Taib, mohon maaf kita terputus ya, kita lanjutkan lagi dengan teman-teman di Malang, yaitu di Kutab Rumah Al-Quran. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa hadir dengan mendengarkan ya kajian. Dan kita lanjutkan pembahasan kita langsung saja. Tolong misalkan yang teman-teman di Rumah Quran Malang bisa mendownload bukunya. Mohon maaf koneksi saya agak buruk ini malam ini. Taib. Kemudian bukunya bisa di-download gratis ya. Alhamdulillah. Silakan bagi yang punya channel Telegram ya, pemirsa Roja juga, penonton di Roja TV atau Roja Darussalam bisa mendownloadnya di Telegram. Silahkan diketik Pustaka Miftahul Khair, Pustaka Miftahul Khair. Nah, di situ ada link buku nomor 6 ya, nomor 6. Silahkan di sana di-download buku tersebut. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita masih di muqaddimah, bagaimana manhaj atau metode penyusunan dan penjelasan hadis. Metode penyusunan dan penjelasan hadis di dalam buku ini. Insyaallah kita bahas ya. Yang pertama, setiap hadis di dalam buku 100 hadis pilihan ini dilengkapi dengan penjelasannya. Jadi jumlahnya 100, kemudian setiap 100 hadis itu disertai dengan penjelasan. Tentunya penjelasan ini ya saya tulis dengan sangat ringkas, yang saya fokuskan pada makna-makna yang sangat penting yang berkaitan dengan hadis atau faedah-faedah yang sangat penting ya, insyaallah ya, itu ringkas tetapi ya sangat berkaitan dengan isi hadis yang sedang dibahas pada nomor hadis tersebut. Kemudian manhaj atau metode yang kedua, semua hadis dalam buku ini adalah hadis-hadis yang sahih atau hasan menurut pandangan penulis. Ya, kalau misalkan dikatakan adakah perselisihan di antara ulama dalam menghukumi hadis-hadis dalam buku ini, jawabannya iya, jawabannya ada. Saya katakan jawabannya ada. Tetapi ya ini menurut pandangan penulis. Jadi tidak ada hadis yang disepakati kelemahannya oleh para ulama ya di dalam buku ini, alhamdulillah. Dan kalaupun ada yang diperselisihkan itu adalah kewajaran ya, tapi kita melihat bahwa ada para ulama yang mensahihkan atau menghasankan hadis tersebut ya, bahkan mengambil faedah dari hadis tersebut sehingga kita juga cantumkan di dalam buku 100 hadis pilihan ini. Kemudian ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, setelah meneliti ya buku, kita lost koneksi lagi.
Baik, mohon maaf teman-teman di Rumah Quran Malang, ya putus koneksi. Baik, kita coba dengan sinyal yang lain insyaallah. Dan pendengar Radio Roja mungkin bisa mendengarkan, karena ini termasuk ya kita katakan buku ilmiah, jadi harus disebutkan metode penulisannya. Jadi kalau kita membaca buku ini sesuai dengan aturan dan juga ada standar keilmiahannya di dalam buku ini, sehingga dengan demikian saya juga memberikan batasan-batasan seberapa luas batasan yang saya buat di dalam buku ini. Nah, di dalam buku ini penulis tidak mencantumkan pendapat-pendapat para ulama dalam menghukumi hadis. Jadi saya tidak mencantumkan misalkan pendapat Al-Imam atau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani misalkan, atau misalkan pendapat Al-Imam At-Tirmidzi atau Imam Ahmad dalam menghukumi hadis, atau misalkan Syekh Al-Albani atau Syekh Ahmad Syakir atau Syekh Al-Arnaud atau yang lainnya yang diakui sebagai ulama hadis. Ya, saya tidak mencantumkannya di dalam buku ini karena yang saya tujukan dari buku ini adalah untuk pemula. Ya, ini untuk pemula, untuk orang-orang yang ingin mempelajari hadis tahap pemula. Loh, kenapa tidak dimulai dari Arba'in Nawawiyah? Ya, saya katakan Arba'in Nawawiyah itu untuk para penuntut ilmu. Yang saya katakan ketika dia mondok atau betul-betul dia di majelis ilmu belajar intensif, barulah dia belajar Arba'in Nawawiyah. Tapi untuk memulai dengan Arba'in Nawawiyah, ya maka kita dapatkan kesulitan yang sangat berat apabila kita langsung memulai dari Arba'in Nawawiyah. Maka kita katakan, ya ini adalah pendahulu buku sebelum Arba'in Nawawiyah yang saya tulis ini. Mudah-mudahan ya mudah saya sebutkan metode atau cara mudah dalam menghafal hadisnya. Ya, bagaimana kita menghafalkan matan terlebih dahulu, kita membiasakan menghafal matan terlebih dahulu. Ya, kemudian pada tahap selanjutnya jika Anda adalah seorang penuntut ilmu hadis, maka tingkatkanlah dengan menghafal sanadnya, begitu pula menghafal ya siapa yang menulis hadis tersebut atau membukukan hadis tersebut. Kemudian di dalam buku ini penulis memberi nomor urut hadis-hadis tersebut hingga nomor 100. Dan setiap hadis penulis membuatkan judul untuknya. Jadi di setiap hadis saya berikan judul ya untuk mudah untuk mencarinya dan juga melihat ya pembahasan hadis apa yang dibahas pada setiap nomor. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebagian besar hadis di dalam buku ini adalah riwayat ashab kutubi sittah, al-kutub as-sittah, yaitu penyusun keenam buku induk hadis. Taib. Jadi buku ini karena saya syaratkan adalah hadis yang hasan as-sahih atau hadis yang sahih atau yang hasan, maka kita cantumkan hadis-hadis yang banyak dikeluarkan ya di dalam buku Ashab Al-Kutub As-Sittah. Ya, saya ingat bahwa ketika menyusun buku ini saya kumpulkan dari ya lebih dari 1000 hadis, kemudian saya ringkas dan saya pilih ya 100 hadis yang insyaallah sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam akidah, baik di dalam muamalah, baik dalam berakhlak, baik dalam akhlak terhadap diri sendiri, kemudian juga bagaimana di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga yang lainnya, yang mana sebenarnya kalau dalam sehari insyaallah kita bisa membayangkan ya bahwa kita tidak bisa luput dalam mengamalkan 100 hadis pilihan ya, walaupun satu atau dua hadis yang kita dapatkan di sini. Kemudian juga sebagian hadis berisi tentang teguran untuk orang-orang yang masih melakukan kesalahan, misalkan minum sambil berdiri, makan sambil berdiri, minum pakai tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Begitu pula memasang sandal
masih memulai dengan tidak mementingkan kaki kanan atau kaki kiri, maka yang seperti ini yang kita bahas di dalam buku ini. Kemudian saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, baik. Selanjutnya ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Untuk pembahasan hadis insyaallah pada pembahasan yang keempat ya, kita masih membahas tentang mohon maaf kita baru terhubung lagi dengan Kitab Rumah Al-Qur'an dan kita katakan penyusun ke-6 buku induk hadis yaitu Al-Imam Al-Bukhari, maksudnya di dalam sahihnya, Imam Muslim di dalam sahihnya, Abu Daud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah di dalam sunan-sunan beliau-beliau. Ya, kemudian ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika disebutkan nama Al-Imam Bukhari, maka hadis riwayat Bukhari, maka kita langsung paham bahwa maksudnya adalah hadis Bukhari di dalam kitabnya Sahih, yaitu Sahih Imam Al-Bukhari. Ketika disebutkan Imam Muslim, maka maksudnya adalah Imam Muslim yang kita riwayat Imam Muslim diriwayatkan dalam Sahih Imam Muslim. Kemudian begitu pula Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Jika disebutkan hadis riwayat Ibnu Majah misalkan, maka maksudnya hadis riwayat Ibnu Majah di dalam sunannya. Ya, karena Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah itu memiliki kitab yang bernama Sunan. Ya, ini kalau tidak disebutkan nama kitabnya, maka sudah lumrah di kalangan para muhadditsin atau ahli hadis dan penuntut ilmu hadis bahwa ketika disebutkan namanya seperti itu saja, maka ya maksudnya diriwayatkan dari buku-buku yang telah saya sebutkan. Apakah beliau-beliau memiliki buku yang lain? Ya, jawabannya ya. Contohnya Al-Imam Al-Bukhari memiliki kitab ya yang bernama Al-Qira'atu Khalfa Al-Imam, yaitu membaca di belakang imam. Atau disebut oleh para ulama Juz'u Al-Qira'ah, yaitu catatan kecil tentang Al-Qira'ah. Kemudian selanjutnya Imam Al-Bukhari juga menulis misalkan Khalqu Af'alil Ibad, makhluknya perbuatan hamba. Ya, itu juga buku Imam Al-Bukhari. Begitu pula buku Al-Imam Al-Bukhari, contohnya yang lain adalah Al-Adab Al-Mufrad. Ya, Al-Adab Mufrad itu kumpulan tentang adab. Ya, maka maksudnya bukan buku-buku seperti itu. Kalau disebutkan Al-Imam Bukhari, maka sudah dalam kebiasaan para ulama, maksudnya adalah buku Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Begitu pula Imam Muslim memiliki banyak buku. Ya, ada Sahih Imam Muslim, kemudian Muqaddimah Sahih Al-Imam Muslim, itu berbeda. Di antara kedua hal, cuma memang di dalam percetakannya pun ya keduanya digabungkan, selalu digabungkan. Bismillah. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, begitu pula sunan misalkan Imam Tirmidzi, dia punya misalkan kitab-kitab yang lain. Contohnya Syama'il Al-Muhammadiyah, Al-Ilal, buku-buku seperti Al-Ilal ya tentang ilah hadis. Kemudian dan buku-buku yang lain ya. Itu sangat banyak. Kemudian Sunan Nasai. Sunan An-Nasai, kalau disebutkan An-Nasai, hadis riwayat An-Nasai, maksudnya adalah Sunan As-Sughra. Sunan As-Sughra yang dikarang oleh Imam An-Nasai. Karena beliau ada namanya Al-Mujtaba, yaitu As-Sunan Al-Kubra yang disebut dengan Al-Mujtaba. Ya, kemudian beliau meringkasnya sehingga menjadi Sunan An-Nasai. Yang sering artinya menyebar di dunia itu yaitu yang Sunan As-Sughra atau Sunan An-Nasai yang kita kenal dengan Sunan Nasai. Nah, tapi kalau misalkan para ulama menyebutkan hadis riwayat An-Nasai di dalam Sunan Al-Kubra, ya berarti itu bukan Sunan yang Sughra. Jadi di sini ya ikhwan, kalau misalkan kita sebutkan lagi di dalam buku ini bagaimana cara saya menulis takhrijnya dan penjelasannya. Apabila hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, atau
Imam Al-Bukhari saja yang meriwayatkan atau Imam Muslim saja yang meriwayatkan, maka penulis cukup menyebutkan nama mereka berdua atau salah satu dari keduanya atau salah satu dari keduanya saja tanpa menyebutkan periwayat lain. Karena kaum muslimin telah menerima dan membenarkan hadis-hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Imam Muslim. Jadi kalau misalkan, dan ya namanya buku Sahih Imam Al-Bukhari dan Sahih Imam Muslim itu, ayuhal ikhwan, itu bukan berarti ketika dikatakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis riwayat Bukhari atau hadis riwayat Muslim saja, hadis riwayat Bukhari saja. Itu tidak berarti bahwa hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan banyak sekali misalkan hadis riwayat Al-Bukhari, tapi dia juga sebenarnya diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai, diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, Imam Ahmad juga meriwayatkannya, Imam Al-Hakim, Baihaqi, Tabrani, ya, dan yang lainnya juga meriwayatkan hadis tersebut. Tapi para ulama hanya menuliskan riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Padahal para ulama lain juga memasukkan di dalam buku-buku mereka hadis yang dibahas misalkan. Nah, ini diantara kebiasaan para ulama hadis terutama yang sekarang ini, jika diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, maka disebut dengan muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi, maksudnya keduanya disepakati, dicantumkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ini kemudian hadis riwayat Al-Bukhari atau hadis riwayat Muslim. Maka kita katakan, ya, para ulama tidak, sebagian besar ulama ya mengatakan tidak perlu kita mencantumkan periwayat-periwayat lainnya atau penyusun buku yang lainnya, buku induk lainnya. Kenapa? Cukup dengan Imam Bukhari atau Imam Muslim saja atau keduanya, maka itu cukup, ya. Kenapa? Karena buku Sahih Imam Al-Bukhari dan Sahih Imam Muslim itu sudah diakui dan diterima sebagai buku yang sahih, buku yang diterima kesahihannya, ya. Walaupun sebenarnya kalau dalam pembelajaran hadis atau kita belajar detail hadis, ada sebagian di dalam riwayat Bukhari, begitu pula riwayat Muslim yang di situ dibahas oleh para ulama, ya, tapi kita katakan, ya, secara umum, maka secara umum kebenaran yang ada di Imam Bukhari dan Imam Muslim itu luar biasa, ya, kesahihannya juga luar biasa, sehingga yang sedikit kesalahan sedikit atau misalkan ada illah atau cacat sedikit itu tidak menjadi masalah dan tidak merubah status Sahih Imam Bukhari dan Sahih Imam Muslim sebagai dua kitab yang diterima oleh umat Islam akan kesahihan hadis yang tercantum di sana. Kemudian saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila hadis tersebut, kita lanjutkan, apabila hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang atau beberapa orang dari Al-Arba'ah, 4, ya, Al-Arba'ah itu 4 orang yang menulis kitab induk. Maksudnya Al-Arba'ah itu adalah Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Di dalam sunan-sunannya, di dalam sunan mereka. Nah, jadi kalau misalkan imam yang 4 ini, yaitu Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, meriwayatkan hadis, tapi misalkan diriwayatkan juga oleh imam-imam yang lainnya, contohnya Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Ibnu Hibban, atau misalkan Al-Humaidi, atau yang lainnya seperti Al-Hakim, juga Ad-Darimi juga meriwayatkan hadis tersebut, saya tidak mencantumkan di dalam buku ini. Saya cukupkan dengan imam yang 4 tersebut, ya, imam yang 4 tersebut, dan saya tidak menyebutkan imam-imam yang lain, ya. Memang kita katakan kitab Sunan An-Nasai, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, ya,
itu ada hadis-hadis yang lemah di dalamnya, ya, tidak seperti Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua sahih beliau. Tapi dalam metode penulisan buku ini atau takhrij buku ini, apabila ada di antara 4 imam ini ya meriwayatkan hadis dan juga ternyata di imam-imam yang lain, di buku-buku imam yang lain juga diriwayatkan hadis tersebut, maka saya cukupkan ya mencukupkan imam ini saja yang ada di dalam periwayatan hadis ya. Kemudian ayyuhal ikhwan, kecuali, nah ini ada poin ke-7, terkecuali penulis memilih lafaz lain selain lafaz mereka, maka penulis tambahkan perawi yang lafaznya penulis pilih. Nah, jadi kalau misalkan diriwayatkan oleh imam yang 4, kemudian ternyata saya ya memilih lafaz yang lain, maka yang seperti itu saya cantumkan nama perawinya karena dia contohnya misalkan saya tuliskan misalkan lafaz hadis ini adalah lafaz Al-Baihaqi. Maka seperti itu baru saya cantumkan nama Al-Imam Baihaqi di dalam hadis tersebut. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya metode penulisan buku ini ya. Apabila hadis di dalam buku ini diriwayatkan oleh selain mereka berenam, yaitu Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Taib, ya tolong ya. Maka mengulang ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, apabila buku itu diriwayatkan oleh selain hadis tersebut diriwayatkan oleh selain imam yang 6 yang tadi kita sebutkan, maka saya cukup menyebutkan 2 perawi hadis saja ya yang mencantumkan di dalam buku induk. Cukup saya sebutkan 2 karena saya tidak berpanjang-panjang menyebutkan nama-nama perawi. Ya, karena memang ditujukan buku ini bukanlah buku untuk mentakhrij, tapi ini adalah buku untuk pemula. Kemudian yang 9, penulis tidak berpanjang lebar dalam mentakhrij hadis di dalam buku ini. Penulis cukup menyebutkan perawi hadis dan nomor hadisnya. Kebiasaan para ulama ketika mentakhrij hadis maka menyebutkan kitabnya apa. Misalkan dalam Sunan Ibnu Majah, apa nama kitabnya, kemudian apa nama babnya, kemudian menyebutkan nomor hadis. Jadi panjang. Misal kitab As-Salah, kemudian bab ini, kemudian nomor hadis. Ya, kemudian menyebutkan pendapat-pendapat para ulama di dalam menghukumi hadis tersebut, atau menyebutkan ya di mana ketemunya para perawi ini dalam meriwayatkan hadis. Jadi tidak berpanjang lebar. Saya tidak berpanjang lebar karena memang tujuan buku ini bukan untuk mentakhrij, tetapi untuk menyebutkan saja ya sebagian periwayat hadisnya. Untuk penomoran hadis dalam Sahih Muslim, penulis menggunakan tarqim atau penomoran yang diurutkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Karena terjadi perbedaan mencolok antara buku-buku yang telah dicetak ya dengan penomoran Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ya perlu kita ketahui bahwa ya ketika kita mentakhrij dari Sahih Imam Muslim itu termasuk yang agak sulit ya. Kenapa? Karena nomornya itu sangat berbeda-beda. Berbeda kalau kita lihat
cetakan-cetakan Sahih Imam Muslim, cetakan-cetakan Sahih Imam Bukhari, cetakan Sunan Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Tirmidzi, ya, maka penomorannya itu tidak jauh berbeda atau bahkan kita katakan sebagian besar itu sama antara cetakan yang satu, ya percetakan yang satu dengan percetakan yang lain. Tetapi kalau kita lihat Sahih Imam Muslim, ya, Sahih Imam Muslim itu nomornya antara cetakan satu dengan cetakan yang lain umumnya itu berbeda-beda. Sehingga sulit kalau kita mencari, misalkan ini nomor 200, ya kalau di buku yang lain 227 mungkin. Ya kan, di sini terjadi perbedaan urutan. Oleh karena itu penomoran ini, ya saya katakan bahwa penomoran ini menggunakan nomor yang dinomorkan atau diurutkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, dan penomoran beliau adalah penomoran yang diakui. Adapun dalam tulisan-tulisan saya yang saya tulis ya di majalah As-Sunnah atau di internet, ketika hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka biasanya ya atau hampir seluruh tulisan saya, ya, atau biasanya saya katakan gitu, saya cantumkan dua nomor. Nomor yang pertama adalah nomor Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, kemudian nomor yang kedua adalah nomor yang ada di buku saya. Ya kalau saya menggunakan, kalau saya Muslimnya menggunakan Darussalam, ya terbitan Darussalam, dan banyak sekali cetakan Sahih Muslim itu sampai ratusan ya di dunia ini, mungkin bisa jadi ribuan percetakan yang mencetak Sahih Muslim, dan nomornya itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu sebisa mungkin kalau kita sedang menulis tulisan, maka cantumkan dua nomor di Imam Muslim, yaitu nomor yang pertama dan nomor dengan penomoran Muhammad Fuad Abdul Baqi, dan yang kedua adalah nomor dari cetakan buku Sahih Muslim yang kita pakai. Nah, kemudian ayolah ikhwan, adapun buku-buku yang lain, 5 buku yang lain seperti Sahih Bukhari, Muslim, Sahih Bukhari, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Tirmidzi, maka seperti itu umumnya percetakan-percetakan sekarang ini satu nomor, artinya tidak berubah. Nomor-nomornya itu tidak berubah. Kemudian ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kenapa kok Sahih Muslim agak ribet gitu ya? Karena memang ya Imam Muslim tidak memberikan pada bukunya, beliau tidak memberikan bab, nama-nama bab. Berbeda dengan Sahih Bukhari, Imam Bukhari memang sengaja menuliskan kitab, nama kitab, kemudian nama bab-bab. Begitu pula imam-imam yang lain ya sengaja menuliskan nama bab dan ya judulnya apa seperti itu. Tetapi kalau Imam Muslim ini berbeda. Jadi beliau hanya menuliskan hadis, ya, tidak menomorinya dan tidak memberikan bab. Akhirnya datanglah Al-Imam An-Nawawi memberikan judul pada bab-bab, membagi menjadi beberapa bab, kemudian Imam Muslim mengurutkannya. Ya, Imam Muslim setiap diurutkan sesuai urutan Sahih Muslim, tapi diberikan nama bab oleh Imam An-Nawawi, oleh Imam An-Nawawi. Oleh karena itu kalau kita melihat Sahih Muslim yang ada sekarang ini, perlu kita pahami bahwa penamaan bab yang ada di Sahih Muslim itu bukan penamaan Imam Muslim, tetapi penamaan dari Imam Nawawi. Ya, oleh karena itu kalau membacanya, kalau misalkan kita belajar hadis ya, bab misalkan bab Kitabul Iman, bab ini ya, itu masih alladzi bawwaba bihi An-Nawawi, yang dibabkan oleh Imam Nawawi. Jadi kita sebutkan seperti itu karena itu bukan penamaan bab dari Imam Muslim. Ya, berbeda dengan Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari memang disebutkan, bahkan disebutkan kalau Imam Bukhari Fiqhul Bukhari fi tabwibihi, ya. Adapun fikihnya Imam Bukhari itu terletak pada judul bab-babnya, ya, judul bab. Jadi kita bisa lihat fikihnya Imam Bukhari apa, kecondongan pendapat beliau dalam permasalahan fikih, kita bisa melihat
bagaimana beliau memberi judul pada masing-masing bab, kemudian mencantumkan hadis-hadis yang berkaitan dengan judul tersebut. Kemudian ayolah ikhwan, kita lanjutkan. Apabila salah satu dari keenam perawi tersebut ditambah Imam Ahmad tidak meriwayatkan dari buku-buku mereka yang terkenal, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan Musnad Imam Ahmad, maka penulis sebutkan nama buku di mana mereka meriwayatkannya. Nah, karena kalau misalkan seperti saya sebutkan dalam buku hadis riwayat Ahmad, maka itu maksudnya Musnad Imam Ahmad. Tapi ada seperti misalkan di dalam buku ini, seperti Rawahu Al-Bukhari Mu'allaqan. Hadis riwayat Al-Bukhari Mu'allaqan. Nah, di situ memang dicantumkan di dalam Sahih Imam Bukhari, tapi hukum hadis yang mu'allaq di dalam Sahih Bukhari, hadis mu'allaq itu ya belajar lagi di ilmu mustalah hadis. Ya, itu berbeda dengan ya hadis-hadis yang tercantum di dalam Sahih Bukhari. Hadis mu'allaq itu tidak dihukumi sebagai bagian atau tidak dihukumi hadisnya langsung sahih seperti isi dari yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi berbeda. Begitu pula Imam Muslim. Imam Muslim itu ada hadis, ada muqaddimah. Nah, ini dibedakan antara muqaddimah Sahih Muslim dengan Sahih Muslim. Ini dibedakan oleh para ulama. Kenapa? Karena Imam Muslim ketika menulis muqaddimahnya yang berisi hadis-hadis dan perkataan para ulama, dia tidak memasang persyaratan seketat Sahih Muslimnya. Ya, adapun Sahih Muslim itu sangat ketat syarat ya yang beliau buat untuk memasukkan hadis ke dalam Sahih Muslim. Kemudian ayolah ikhwan, jadi kalau misalkan imam seperti An-Nasa'i, saya juga lihat ya, Imam Nasa'i ketika dia meriwayatkan di Sunan Kubronya, bukan Sunan Sugro. Kalau Sunan Sugro ini yang kita bahas. Sunan-sunan itu yang Sunan Nasa'i, kalau disebut Sunan An-Nasa'i maka dia maksudnya Sunan Sugro ya, kecil yang ringkas. Adapun Sunan Kubro ini besar, dia berjilid-jilid. Ya, adapun kalau Sunan yang ada itu bisa dicetak dengan satu jilid saja. Kemudian ya ikhwan, penulis meringkas sebagian hadis panjang dan memilih lafaz yang diperlukan untuk dihafalkan. Jadi karena memang tujuan penulis adalah buku ini untuk pemula, maka kita katakan ya saya ringkas hadis yang panjang, saya cukupkan dengan poin penting saja yang sesuai dengan judul yang saya buat. Jadi saya potong hadis yang panjang. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman. Nah, ini itu cukup dengan 2 kalimat seperti itu saja saya cantumkan di dalam buku ini. Adapun man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ya, dan seterusnya itu tidak saya cantumkan. Kenapa? Karena yang poin penting dalam hadis ini yang ingin saya sampaikan dan agar mudah dihafal oleh para pembaca buku ini, cukup 2 kalimat saja, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu saja. Ya, karena itu juga yang sering dipakai oleh para ulama di dalam mengajar, ya cukup 2 lafaz itu saja, yaitu 2 kalimat itu saja. Adapun yang lain ya, maka kita katakan saya tidak mencantumkannya. Ya, tidak mencantumkan dengan sempurna. Saya cukupkan dengan lafaz yang paling sesuai dengan judul dari judul dari nomor hadis. Ya, karena apa? Karena ya nanti itu kalau mau menghafal lebih panjang itu tahapannya ketika mulai menghafal Arba'in Nawawiyah atau menghafal Bulughul Maram, ya baru menghafal dengan panjang. Adapun untuk pemula apabila dikasihkan menghafal hadis yang sangat panjang, maka belum mulai saja sudah down, ya sudah tidak semangat. Nggak bisa saya ngapal hadis. Padahal kan hadis-hadis yang pendek itu banyak, ya hadis-hadis yang pendek itu banyak. Dan sengaja saya di awal-awal juga, ya hadis-hadis ini yang ada di awal-awal, maka bukanlah hadis-hadis yang panjang. Sehingga insya Allah ketika sudah terbiasa seperti menghafal 70 hadis, barulah dia memasuki hadis yang
yang agak panjang ya, seperti ke hadis ke-78 ini sudah mulai agak panjang. 78 atau dari 86 itu sudah saya masukkan hadis yang agak panjang tapi juga masih ringkas ya. Sebenarnya juga masih ringkas. Dan itu kalau kita masukkan di awal ya, maka penuntut ilmu pemula akan kesulitan di dalam menghafalnya. Jadi tujuan saya menulis buku ini untuk menyemarakkan ya orang-orang yang bukan di pondok pesantren atau bahkan di pondok pesantren untuk tahap awal ya, mereka bisa mengetahui cara mudah dalam menghafal hadis sehingga mereka tidak takut untuk menghafal hadis ya, karena kalau kita mulai dari Arba'in Nawawiyah kasus ya, ketika menghafal Arba'in Nawawiyah hadis pertama oke, ada 4 kalimat. Ketika menghafal hadis yang kedua, Masya Allah, itu panjangnya bukan ampun. Orang yang memulainya, aduh bisa nggak ya katanya. Wah nggak bisa saya hafalkan hadis panjang ini. Baru hadis kedua dia sudah berhenti. Kenapa? Melihat hadisnya sangat panjang. Kata Umar bin Khattab, bainama nahnu julus ya inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itala alaina rajulun syadidu sawadi sya'r, syadidu bayadi thiyab, dan seterusnya. Ini panjang sekali. Kalau untuk para bukan penuntut ilmu pasti akan keder atau bahasa kita ya, akan down atau mengatakan sudahlah saya nggak bisa menghafal hadis. Padahal kan hadis-hadis itu sangat banyak ya. Hadis-hadis itu sangat banyak, bukan hanya hadis yang panjang. Bahkan kita katakan ya, hadis-hadis yang dipakai oleh para ulama umumnya adalah terdiri dari 2 kalimat atau 3 kalimat saja. Bahkan sebagian hadis cukup hanya 1 kalimat. Seperti misalkan al-ainu haqqun ya. Mata hasad itu benar-benar hak, benar-benar ada. Kan cukup al-ainu haqqun. Cukup seperti itu. Begitu pula sabda-sabda Nabi yang lainnya yang sangat mudah ya dihafal, itu jumlahnya sangat banyak. La dharara wa la dirar, misalkan tidak boleh berbuat bahaya atau tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya yang lebih besar. Kemudian man la yarham la yurham, misalkan siapa yang tidak mengasihi, tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Ini hadis-hadis yang pendek. Kemudian ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di dalam penyusunan buku ini kita lihat lagi syarah atau penjelasan hadis-hadis yang ada di buku ini sangat singkat. Ya, saya katakan sangat singkat. Karena kalau mau dibahas satu hadis dengan panjang bisa, tetapi kan nanti akan jadi tebal. Kalau sudah tebal menjadi mahal. Kemudian tidak cocok untuk jadikan buku-buku di mana di lembaga pendidikan, gitu kan. Maka ini pertimbangan panjang. Saya katakan kalau mau syarah hadis yang lebih panjang, ya maka silahkan cari buku-buku syarah, cari buku-buku penjelasan hadis yang lebih luas lagi. Apalagi kalau misalkan di antara kita ada yang bisa bahasa Arab, maka itu lebih baik ya, itu lebih baik. Kemudian penulis membuat 13 tingkatan untuk menghafal hadis ini. Setiap tingkatan terdiri dari 7 hadis ya. Terkecuali tingkatan ke-12 berjumlah 8 hadis dan tingkatan ke-13 berjumlah 15 hadis. Jadi total semuanya itu 100 hadis. Total semuanya 100 hadis. Kemudian penjelasan tentang tingkatan tersebut berguna untuk pengajaran para peserta didik sesuai dengan tingkatan mereka ya. Dan ini disebutkan di dalam kurikulum pengajaran hadis. Jadi 1 semester itu 7 hadis. 1 semester 7 hadis, tapi ingat ya, bukan hanya cepatnya. Kita ingin agar anak itu sudah menghafal di luar kepala. Ini kalau kita mengajarkan buku ini, 7 hadis ini bagaimana dia hafal di luar kepala. Jadi bukan masalahnya ini harus cepat-cepat semuanya hafal. 3 tahun harus 100 hadis untuk anak SD, tidak. Tetapi apa? Yang paling penting targetnya mereka walaupun nanti 40 tahun masih ingat hadis tersebut. Bagaimana caranya? Masukkanlah hadis ini ke dalam otak bawah sadar. Seperti kita
Ya, membaca Al-Fatihah. Kalau kita membaca Al-Fatihah kan tanpa sadar pun kita bisa baca. Qul huwallahu ahad juga gitu. Kenapa? Keseringan. Karena keseringan. Hafalnya sudah mutqin. Nah, seperti itu yang dimaksudkan dalam buku ini ketika kita mengajarkan kepada anak-anak, ya. Maka dimaksudkan adalah agar mereka menghafalnya bisa mutqin. Kemudian ayol ikhwan yang ke-14, penulis menyengaja menambahkan pembahasan hadis dengan huruf Latin di samping potongan-potongan hadis dengan pertimbangan masih banyak peserta didik yang belum lancar membaca Al-Quran. Hal ini untuk memudahkan saja dengan syarat peserta didik tidak dibiarkan untuk menghafal sendiri tulisan tersebut. Akan tetapi pengajar harus benar-benar mentalkinkannya atau mendiktekannya sampai lafaz yang diucapkan peserta didik benar-benar pas. Ya, jadi penulisan tersebut hanya sekedar simbol pengingat hafalan mereka. Karena kita ajarkan ini anak kelas 1, anak kelas 2, ya kan, banyak yang umumnya ya, anak usia segitu itu belum bisa baca Al-Quran, perlu dibimbing lebih gitu. Kalaupun saya yakin juga di Kutab Rumah Quran Malang juga masih mendiktekan atau mentalkin, ya, ditalkin dalam pengajarannya. Mereka belum bisa membaca sendiri, mereka belum bisa membaca sendiri dengan baik dan benar. Oleh karena itu ya sama di dalam pengajaran ini untuk anak-anak atau orang-orang yang pemula, walaupun dia dewasa tapi dia belum bisa baca Al-Quran tapi semangat ingin menghafal hadis, ya ajarkan lafaznya dengan benar. Dia bacakan, kemudian kita koreksi bacaannya, kita koreksi bacaan hadisnya. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya ini muqaddimah dalam buku ini. Insyaallah pada pertemuan depan kita akan bahas tentang bagaimana cara mudah menghafal hadis, ya, bagaimana cara mudah menghafal hadis, dan insyaallah kita akan praktekkan langsung. Dan saya harapkan semua yang tergabung di dalam grup ini bisa mendownload buku tersebut, ya. Kemudian nanti kita akan coba pada pertemuan depan untuk menghafal, ya. Saya akan carikan satu hadis yang mungkin belum dihafal ya oleh sebagian yang hadir dalam Google Meeting, ya, atau Meet Google. Kemudian insyaallah kita akan hafalkan secara pelan-pelan. Mudah-mudahan ya dengan cara tersebut Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menghafal hadis-hadis yang ada di buku ini dan juga hadis-hadis lain yang di luar atau selain buku ini. Ya, kemudian ya ikhwan, mudah-mudahan ya dengan semangatnya kita menghafal, maka itu pun insyaallah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya baca sebuah tulisan bahasa Arab gitu, ya, diposting oleh teman. Jadi ada pertanyaan kepada seorang syekh, ya, syekh, saya sudah bertahun-tahun belajar tapi kok ilmu saya tidak seperti teman-teman yang lain yang berhasil gitu, ya, yang kemudian menjadi ulama. Maka kata beliau, yang pertama, tidak harus engkau menjadi seorang alim, menjadi seorang ulama gitu kan, diambil ilmunya kemudian mengajar. Tidak harus. Yang kewajibanmu adalah duduk di majelis ilmu untuk mengetahui hukum-hukum Islam. Kalau misalkan engkau tidak bisa mengajarkan kepada orang lain, maka untuk dirimu sendiri. Untuk dirimu sendiri. Nah, seperti itu juga ya ikhwan. Ya, saya teringat tulisan tersebut, ya. Jadi sebagai nasihat juga, artinya kalau misalkan kita belajar, maka puaskanlah diri kita. Ketika kita berwudu, alangkah indahnya kita hafal hadis tentang wudu. Hadis tentang wudu, ya, bagaimana Utsman misalkan mempraktekkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Abu Hurairah dan juga sahabat yang lain, ya seolah-olah kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Dan kita yakin bahwa ya cara berwudu kita sama dengan cara berwudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengangkat tangan salat, ya, kita ingat, oh hadisnya ini seperti ini, seperti ini. Ketika kita membagi zakat, kita ingat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita menghafal hadis-hadis tersebut. Ya, contohnya kita memakai sandal. Kita dahulukan yang kanan. Oh, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang kanan baru yang kiri.
Ketika melepasnya, maka mulai dari yang kiri baru yang kanan. Begitu pula ketika kita makan, ya makan dengan tangan kanan. Kata Nabi SAW, la ta'kulu bishimal, fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Misalkan seperti itu. Jadi apa? Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita ketika menghafal hadis-hadis Nabi SAW, yang paling kita perhatikan adalah diri kita sendiri. Itu dulu. Kita ini sangat butuh menghafalkan hadis-hadis Nabi SAW. Dan tentu ketika kita hafalkan hadis-hadis Nabi SAW akan berbeda dengan saat kita tidak menghafalnya. Akan sangat berbeda. Ya, ketika kita ingin misalkan melakukan riba, ya, atau misalkan minjam uang di ribawi dengan cara ribawi, maka ingat hadis, Rasulullah katakan, ya, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu wa syahidaihi, ya, dan Allah melaknat, kata Rasulullah SAW, Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan riba, tukang catatnya, saksinya. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menghafal hadis kita akan ingat terus, subhanallah. Rasulullah SAW bilang seperti ini. Rasulullah SAW bilang seperti ini. Itu pun kita hafal. Jadi ayo ikhwan, hidup kita ini serasa benar-benar diajari oleh Nabi SAW, seperti langsung Nabi berbicara dengan kita, seperti langsung Nabi SAW membimbing kita langsung, seolah-olah tanpa perantara, gitu kan? Kenapa? Karena kita belajar dari hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Silahkan kalau misalkan ada pertanyaan, maka bisa ditanyakan. Kemudian para pendengar Roja Darussalam Palembang, silahkan kalau misalkan ada pertanyaan, ya bisa bertanya ke nomor 08 57 882 44622. Sekali lagi untuk saudara-saudari sekalian di pendengar atau Bapak Ibu sekalian pendengar Roja Darussalam Palembang atau sekitarnya, malam hari ini kita buka pertanyaan. Silakan menuliskan soalnya ke WA atau SMS ke 0857 882 622. Taib. Silakan bagi teman-teman di rumah Al-Quran, ya, dalam Google Meeting, silakan bisa menulis di chat saja. Insyaallah saya akan melihat chatnya jika ada yang ingin ditanyakan. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain Al-Quran, maka kita juga harus perhatian dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selain Al-Quran, kita juga harus perhatian dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ya ikhwan? Karena inilah pembeda. Ketika ingin mengetahui ciri-ciri dari orang-orang yang sesat, ya, maka kita katakan orang-orang yang sesat itu secara garis besar mereka membenci ahli hadis, membenci orang-orang yang meriwayatkan hadis, membenci orang-orang yang bergelut, ya, dengan hadis-hadis Nabi SAW, meneliti hadis dan memberikan lakop-lakop atau julukan-julukan yang buruk untuk para ahli hadis dan penuntut ilmu hadis, mengatakan mereka adalah orang yang terbelakang, mengatakan mereka itu sudah basi, abad-abad bahola, zaman-zaman dahulu tidak berlaku lagi zaman sekarang. Mengatakan percuma saja mereka, tidak ada andilnya dalam Islam. Subhanallah, kita katakan perkataan-perkataan seperti itu, ya, itu adalah perkataan-perkataan yang tidak benar, yang melemahkan hadis itu sendiri. Tapi sebenarnya apa? Mereka ingin selamat, tapi kenapa menjauhi ahli hadis? Taib. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan. Taib. Di sini ada pertanyaan.
Pada level pertama, menghafal 100 hadis untuk anak, apa kita perlu juga menjelaskan dan menyampaikan penjelasan ringkasnya? Jadi, ya umumnya ya ikhwan, untuk level pertama, untuk tingkat SD, ya ajarkan mereka mencatat saja dulu. Dicatat karena mereka juga lagi latihan menulis dan membaca. Jadi mereka kita pandu untuk mencatat, silakan catat, kemudian suruh baca, ya. Dan kita usahakan bisa membahasakan dengan mereka bahasa yang mudah dipahami. Contohnya misalkan la ta'kulu bishimal, ya. Itu jelaskan, oh setan itu makannya tangan kiri, maka kita jangan makan pakai tangan kiri. Ya, itu anak-anak kan paham, oh setan itu makannya tangan kiri gitu ya. Berarti kita nggak boleh seperti setan. Nah itu, ya dengan bahasa-bahasa anak-anak, dan mereka suruh tulis saja agar mereka tidak ribut juga ya. Suruh mereka tulis hadis tersebut, ya kemudian ya, bawa suasana tersebut dengan suasana yang disukai oleh anak-anak, ya. Allah alam bisawab. Silakan kalau ada lagi. Baik. Baik, kalau saya rasa cukup ya pertemuan kita pada malam hari ini, ya hampir 1 jam. Dan saya rasa teman-teman di Malang ini sudah lumayan terlampau malam ya. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Ya, tergabung 20 orang bersama di Google Meeting kita, alhamdulillah bifadlillah ta'ala. Kemudian kita juga terhubung dengan teman-teman, saudara-saudara kita di Roja Darussalam Palembang. Mudah-mudahan semua kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah merahmati kita semua ya. Kemudian Allah berikan kita kekuatan untuk selalu menjaga Islam, dan juga kita harapkan anak-anak kita, generasi penerus kita juga termasuk orang-orang yang menjaga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berjuang untuk mempertahankan agama ini, karena di zaman sekarang ini banyak sekali ya keasingan-keasingan, dan ahli sunnah itu terlihat asing ya. Badal Islam ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam itu muncul dalam keadaan asing dan akan kembali kepada keterasingannya, maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Allah alam bisawab. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.